Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ervil Revilda dengan NIM G1D020018. Kemudian yang kedua Larasa Gita dengan NIM G1D020034. Kemudian yang ketiga Muhammad Fabian Isnaini dengan NIM G1D020042. Dan yang terakhir Yaniar Asyah Fadila dengan NIM G1D020066. Di sini kami akan memaparkan jawaban dari soal tugas yang sudah diberikan minggu lalu, di mana nomor 1 akan dijelaskan oleh Saudari Ervil Revilda, kemudian nomor 2 akan dijelaskan oleh Saudara Fabian Isnaini dan Yaniar Asyah Fadila, dan yang terakhir nomor 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Larasa Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ervil Revilda, akan menjelaskan nomor 1. Tentukan estimator parameter beta dari distribusi gamma alfa beta jika parameter alfa diketahui. Diketahui gamma x alfa beta sama dengan 1 per beta dikali alfa dikali fungsi gamma dikali alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana x lebih besar daripada 0 dan 0 lainnya. Ekspektasi x sama dengan integral 0 sampai tak terhingga x 1 per beta pangkat alfa fungsi gamma dikali alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta dx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali fungsi gamma dikali alfa integral 0 sampai tak terhingga x pangkat alfa dikali e pangkat min x per beta dx. Dimisalkan y sama dengan x per beta menjadi x sama dengan beta dikali y dan dx sama dengan beta dy. Ekspektasi x sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali fungsi gamma dikali alfa integral 0 sampai tak terhingga dalam kurung beta y pangkat alfa dikali e pangkat min y dikali beta dy sama dengan beta pangkat alfa dikali beta per beta pangkat alfa dikali fungsi gamma dikali alfa integral 0 sampai tak terhingga y pangkat alfa dan dikali e pangkat min y dy. Di sini beta pangkat alfanya sama-sama dicoret. Nah, maka kita perlu ingat bahwa definisi fungsi gamma yaitu fungsi gamma alfa sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x dx. Ekspektasi x sama dengan beta per fungsi gamma dikali alfa dikali fungsi gamma dalam kurung alfa per 1 sama dengan beta per fungsi gamma dikali alfa dikali fungsi gamma dikali alfa dikali fungsi gamma dikali fungsi gamma dikali alfa sama dengan alfa beta. Di sini fungsi gamma dikali alfa dan yang ini juga sama-sama dicoret. Nah, dengan menggunakan metode momen M1 aksen sama dengan mu1 aksen dan M1 aksen sama dengan alfa beta dan X bar sama dengan alfa beta. Maka karena alfa diketahui, maka beta topi sama dengan X bar per alfa. Dua, tunjukkan apakah estimator yang diperoleh adalah estimator yang tak bias.
Di sini kita akan mencari apakah E beta topi sama dengan beta. E beta topi sama dengan E X bar per alfa, sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X bar per alfa dikali 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa kali X pangkat alfa min 1 kali E pangkat min X per beta dx, sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga beta kali 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa kali X pangkat alfa min 1 kali E pangkat min X per beta dx. Untuk mempermudah dalam proses pengintegralannya, kita misalkan X per beta sama dengan Y, sehingga X sama dengan beta Y. Jika diturunkan menjadi dx sama dengan beta dy. Kemudian menjadi 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa kali integral dari 0 sampai tak hingga dari beta kali beta pangkat alfa min 1 kali y pangkat alfa min 1 kali e pangkat min y kali beta dy. Kemudian yang mengandung betanya kita operasikan sehingga menjadi beta pangkat alfa minus 1 tambah 1 tambah 1 menjadi beta pangkat 1, sehingga beta pangkat 1 per gamma alfa kali integral dari 0 sampai tak hingga dari y pangkat alfa min 1 kali e pangkat min y dy. Bentuk integralnya ini berdasarkan definisi yaitu menjadi gamma alfa, sehingga menjadi beta per gamma alfa kali gamma alfa sama dengan beta karena bisa dicoret, sehingga E beta topi sama dengan beta, sehingga dikatakan estimatornya tak bias. Akan melanjutkan nomor 2 dari lanjutan dari penjelasan Yaniar Asia Fadilah. Setelah ditentukan bahwa estimator tak bias, maka selanjutnya kita akan mengecek kebaikan estimator dengan mengecek apakah estimator tersebut efisien atau tidak menggunakan metode MV. Jadi fungsinya adalah untuk mencari varians yang terkecil. Terlebih dahulu kita harus mencari varians dari estimator itu sendiri, yakni X bar per alpha. Jadi variansi X bar per alpha itu bisa ditulis sama dengan kita manipulasi aljabar, di mana X bar adalah bisa kita tulis dengan sigma i sampai dari 1 sampai n dari xi per n. Kemudian variansinya jadi kita bisa tuliskan jadi variansi 1 per alpha n dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi. Karena 1 per alpha n adalah suatu konstanta, maka sesuai sifat variansi maka kita bisa keluarkan menjadi 1 per alpha kuadrat n kuadrat. Kemudian sigma i 1 sampai n xi itu bisa kita ubah sama dengan x1 ditambah x2 tambah x3 sampai xn. Kita bisa ketahui juga sebelumnya. Kemudian variansi dari xi sendiri kita ketahui dari variansi dari distribusi gamma adalah alpha beta kuadrat. Jadi variansi dari x1 adalah alpha beta kuadrat, variansi dari x2 adalah alpha beta kuadrat juga, sampai variansi xn adalah alpha beta kuadrat. Jadi kita dapatkan alpha beta kuadrat sebanyak n karena terdapat xn yang divariansikan. Jadi bisa kita tulis 1 per alpha kuadrat per n kuadrat 1 per alpha kuadrat n kuadrat dikali n dikali alpha beta kuadrat. Kemudian n nya kita eliminasi sehingga kita dapatkan variansi x bar per alpha adalah b kuadrat per alpha n. Kemudian kita definisikan kembali fungsi peluang dari fungsi distribusi gamma adalah 1 per beta pangkat alpha dikali fungsi gamma dari alpha dikali x pangkat alpha min 1 dikali e pangkat negatif x per beta. Kemudian kita lenkan fx tersebut
sehingga kita dapatkan alpha min 1 dikali ln x dikurangi x per beta dikurangi ln beta pangkat alpha dikali fungsi gamma dari alpha. Kemudian sesuai dengan hal tersebut kita dapatkan sesuai dengan sifat ln, di mana pangkat dari fungsi yang kita ln kan bisa kita keluarkan dan kita kalikan dengan fungsi tersebut, ln dari fungsi tersebut. Jadi didapatkan ln dari fx adalah alpha min 1 dikali ln x dikurangi x per beta dikurangi alpha dikali ln beta dikurangi ln dikali fungsi gamma dari alpha. Jadi sesuai dengan fungsi sifat ln juga, bahwa kalau fungsi perkalian dari suatu fungsi kita ln-kan, maka kita bisa menjadi penjumlahan ln dari kedua fungsi tersebut. Kemudian kita turunkan ln fx terhadap estimatornya, ini beta. Jadi kita dapatkan sama dengan 0 ditambah x per beta kuadrat dikurangi x per beta dikurangi 0. Kenapa bisa 0? Karena alpha min 1 dikali ln x itu tidak memiliki konstanta beta, maksud saya variabel beta. Jadi karena kita menurunkan terhadap beta, jadi hasilnya 0. Begitu juga dengan ln dikali fungsi gamma dari alpha. Kemudian setelah kita turunkan terhadap beta, kita cari ekspektasi dari hasil kuadratnya. Jadi ekspektasi dari do ln fx per do beta dikuadratkan itu bisa sama dengan kita tulis ekspektasi dari x per beta kuadrat dikurangi x per beta dikuadratkan. Kemudian kita gunakan fungsi sifat distribusi perkalian sehingga didapatkan adalah x per beta kuadrat pangkat 2 dikurangi 2x kali alpha per beta pangkat 3 ditambah alpha kuadrat per beta kuadrat. Kemudian sesuai dengan sifat ekspektasi juga kita bisa mengeluarkan kita bisa memisahkan setiap fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan kemudian kita ekspektasikan tersendiri. Jadi kita dapatkan yakni ekspektasi dari x per beta kuadrat pangkat 2 dikurangi ekspektasi dari 2x alpha per beta pangkat 3 ditambah ekspektasi dari alpha kuadrat per beta kuadrat. Kemudian dengan sifat ekspektasi juga kita bisa tahu bahwa suatu konstanta di dalamnya bisa kita keluarkan, sehingga dan juga ekspektasi dari suatu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, sehingga kita bisa dapatkan alpha kuadrat per beta kuadrat dikurangi 2 alpha per beta pangkat 3 dikali ekspektasi dari x ditambah 1 per beta pangkat 4 dikali ekspektasi dari x kuadrat. Kemudian didapatkan hasil alpha kuadrat per beta kuadrat dikurangi 2 alpha per beta pangkat 3. Kemudian sesuai ekspektasi x yang sudah kita ketahui atau bisa dibilang rata-ratanya ini alpha beta. Kemudian ditambah 1 per beta pangkat 4 dikali di mana ekspektasi x kuadrat kita cari, maka kita dapatkan alpha dikali alpha plus 1 dikali beta kuadrat, sehingga menjadi 1 per beta pangkat 4 dikali alpha plus 1 dikali beta kuadrat. Kemudian kita jumlahkan dan kurangkan sehingga kita dapatkan alpha per beta kuadrat. Jadi kita dapatkan ekspektasi dari turunan ln fx terhadap beta yang dikuadratkan adalah alpha per beta kuadrat. Kemudian untuk mencari langkah selanjutnya adalah kita mencari hasil dari 1 per n dikali ekspektasi dari turunan fx terhadap beta
yang dikuadratkan, sehingga kita bisa langsung ubah, dimana kita dapatkan tadi hasil sebelumnya adalah alfa per beta kuadrat, jadi 1 per n dikali alfa per beta kuadrat, sehingga beta kuadratnya kita naikkan, kalau bisa dibilang dinaikkan istilahnya, atau bisa sesuai dengan sifat pembagian, jadi didapatkan hasilnya adalah beta kuadrat per n alfa. Karena sesuai dengan variansi beta topi, atau dimana tadi beta topinya variansinya dari x bar per alfa adalah beta kuadrat per alfa n, jadi variansi itu bisa kita sebut dengan variansi beta topi juga. Karena nilainya sama, maka terbukti bahwa estimatornya MV, sehingga variansinya adalah yang terkecil, sehingga kita bisa tentukan estimator ini adalah yang efisien. Kemudian yang terakhir dari kebaikan estimator adalah konsistennya. Cara mengetahui apakah variansinya konsisten adalah dengan mencari limit dari n menuju tak hingga dari variansi dari variansinya, sehingga kita langsung cari saja limit dari n menuju tak hingga dari beta kuadrat per alfa n. Itu bisa kita dengan sifat limit kita keluarkan beta kuadrat per alfa, jadi beta kuadrat per alfa dikali limit n menuju tak hingga dari 1 per n. Kemudian limit dari n menuju tak hingga dari 1 per n adalah 0, jadi hasilnya 0. Karena limitnya 0, maka estimator kita bisa katakan konsisten. Baik, di sini untuk nomor 3, tunjukkan apakah estimator yang diperoleh merupakan sufficient estimator. Nah, di sini untuk penyelesaiannya diketahui bahwa estimator yang kita miliki yaitu x bar per alfa, dan untuk fungsi gamanya yaitu fxi sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dikali alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta, di mana xi lebih besar dari 0. Dengan demikian, kita peroleh join PDF-nya sebagai berikut, yaitu fxi dan seterusnya sampai xn alfa beta sama dengan produk i sama dengan 1 sampai n dikali fxi alfa beta sama dengan produk i sama dengan 1 sampai n 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dikali alfa dikali xi pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min xi per beta sama dengan 1 per beta di pangkat alfa dikali gamma dikali alfa pangkat n dikali produk i sama dengan 1 sampai n dikali xi pangkat alfa min 1 berdistribusi eksponensial min 1 per beta dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dikali xi. Nah, perlu diingat bahwa teorema faktorisasi Neumann-Fisher, misalkan fxi dan seterusnya sampai xn, theta adalah join PDF dari sampel acak x sama dengan x1 dan seterusnya sampai xn. Maka theta topi adalah statistik cukup bagi theta jika dan hanya jika terdapat fungsi g theta topi theta dan hx sedemikian rupa sehingga fxi, x2 dan seterusnya sampai dengan xn theta sama dengan g theta topi theta dikali h x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn, dengan h x1 dan seterusnya sampai dengan xn adalah fungsi dari x yang tidak tergantung pada theta,
dan G theta topi theta adalah fungsi yang tergantung pada theta hanya melalui theta topi. Sehingga akibatnya misalkan fungsi C dari Rn ke Rn adalah fungsi terukur dan tidak bergantung pada theta serta fungsi korespondensi satu-satu, sehingga C pangkat min 1 ada. Jika statistik cukup untuk theta, maka Ct juga merupakan statistik cukup untuk theta dan juga merupakan statistik cukup untuk si theta, dan si Rn menuju Rn merupakan fungsi terukur dan korespondensi satu-satu. Nah, berdasarkan teorema faktorisasi Fisher-Neyman, kita peroleh G, T, Xi dan seterusnya sampai Xn sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dikali alfa pangkat n. Kemudian produk I sama dengan 1 sampai n dikali Xi pangkat alfa min 1 berdistribusi eksponensial dengan min 1 per beta dikali sigma I sama dengan 1 sampai n dikali Xi. Dan T, X1 dan seterusnya sampai Xn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n dikali Xi. Dan H, X1 dan seterusnya sampai Xn sama dengan 1. Karena sigma I sama dengan 1 sampai n dikali Xi merupakan statistik cukup untuk beta, maka berdasarkan akibatnya, teorema Fisher-Neyman X bar per alpha adalah sufficient estimator.